Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya anak-anak harus menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum memulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Nah, pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar banyak hal. Mari simak pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Apakah anak-anak punya cita-cita? Bu Vina yakin anak-anak pasti ada yang ingin menjadi seorang guru. Mungkin ada yang ingin menjadi seorang polisi, TNI, dokter, bidan, perawat, atau cita-cita yang lainnya. Tetapi, pernahkah anak-anak berpikir untuk menjadi seorang pujangga? Pujangga atau sastrawan merupakan sebutan bagi para pengarang hasil-hasil sastra, baik puisi maupun prosa. Ahli pikir atau ahli sastra. Padan kata pujangga itu sendiri adalah sastrawan dan penulis. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang menulis puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Puisi merupakan karya sastra yang singkat dan padat. Jadi, karya sastra ini tidak sepanjang dan lebar prosa. Langkah-langkah dalam menulis puisi, yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Hal pertama yang harus anak-anak lakukan sebelum memulai membuat puisi adalah menentukan tema dan judulnya. Kedua hal ini sangat krusial dalam menentukan isi puisi anak-anak. Langkah yang kedua adalah menentukan kata kunci. Setelah anak-anak menentukan tema dan judul, yang harus anak-anak lakukan adalah menentukan kata kunci, lalu mengembangkannya. Kata kunci sendiri merupakan kata yang berkaitan dengan tema yang telah anak-anak tentukan sebelumnya. Kemudian, langkah yang ketiga menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan aspek penting dalam membuat puisi. Anak-anak dapat menggunakan berbagai gaya bahasa yang ada. Di antaranya, anak-anak bisa menggunakan majas perbandingan, majas metafora, atau majas hiperbola. Apakah anak-anak sudah tahu tentang ketiga majas ini? Bu Vina ulangi lagi ya. Untuk majas perbandingan, anak-anak membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Jadi terdapat kata pembanding. Sedangkan majas metafora, anak-anak bisa membandingkan secara langsung tanpa kata-kata pembanding. Untuk majas hiperbola, majas ini melebih-lebihkan suatu hal. Jadi, anak-anak bisa memilih dari ketiga majas ini untuk digunakan dalam membuat puisi. Langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Langkah terakhir yang perlu anak lakukan adalah mengembangkan puisi anak-anak. Jadi, anak-anak menyusun kata-kata dan larik-larik puisi menjadi bait-bait. Semoga paham dengan penjelasan Bu Vina ya. Nah, setelah anak-anak menerima penjelasan Bu Vina, mari kita belajar membuat puisi. Kali ini kita akan belajar membuat puisi dengan tema hebatnya cita-citaku.
Silahkan nanti anak-anak tulis puisi yang anak-anak buat ke dalam buku tulis anak-anak, kemudian foto dan kirimkan ke WA Bu Vina ya. Terima kasih, selamat mencoba. Anak-anak, setelah selesai membuat puisi, coba perhatikan sekeliling anak-anak. Apakah anak-anak menemukan atau melihat hewan di sekitar anak-anak? Pernahkah kalian berpikir bagaimana bentuk hewan tersebut sebelum menjadi hewan dewasa? Kira-kira bagaimana ya bentuknya ya? Mari kita simak beberapa penjelasan berikut ini. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu sendiri merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan yang secara radikal berbeda. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi. Sedangkan ametamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis biasanya dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, materi kita yang pertama kali ini adalah metamorfosis sempurna atau holometabolisme. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi dewasa. Nah, perhatikan yang ada di kotak warna pink ini ya, ini adalah siklus metamorfosis sempurna. Telur berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu jadi hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Anak-anak pasti pernah ya melihat kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian ia menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu yang cantik. Selain kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, lalat, lebah madu, nyamuk, dan lain-lain. Coba perhatikan, Bu Vina punya gambar metamorfosis kupu-kupu. Pertama dimulai dari telur, berubah menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ingat-ingat siklus ini ya. Untuk hewan berikutnya adalah hewan nyamuk. Dimulai dari telur, berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa, yang terakhir dia menjadi nyamuk. Paham ya anak-anak ya? Hewan berikutnya, metamorfosis katak. Dimulai dari telur katak, lalu berubah menjadi kecebong tanpa kaki, berubah menjadi kecebong dengan kaki, berubah menjadi katak, lalu menjadi katak dewasa. Nah, untuk hewan katak ini pasti tidak asing ya untuk anak-anak ya, karena hewan ini ada di sekitar kita. Berikutnya, metamorfosis lebah madu. Dimulai dari telur, berubah menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, lalu yang terakhir menjadi lebah dewasa. Nah, itu tadi contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita beralih ke metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabolisme.
Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan, tetapi tidak memasuki fase pupa atau kepompong. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Perhatikan skema ini ya. Telur berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi hewan dewasa. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidaknya sayap. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Di sini ada metamorfosis capung. Pertama, ada telur. Telur berubah menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi hewan dewasa atau imago. Untuk capung, pasti anak-anak juga tidak asing lagi ya, karena di sekitar kita juga ada. Berikutnya, metamorfosis jangkrik. Dimulai dari telur jangkrik, kemudian berubah menjadi nimfa jangkrik atau hewan yang muda, lalu menjadi jangkrik dewasa. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya, metamorfosis kecoa. Dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa. Di sini belum ada sayap ya anak-anak ya. Dari nimfa berubah menjadi kecoa dewasa yang sudah memiliki sayap. Apakah di rumah anak-anak ada hewan ini? Jika ada, anak-anak bisa mengamatinya. Kemudian ada metamorfosis belalang. Dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Di sini belum ada sayapnya. Kemudian berubah menjadi belalang dewasa yang sudah memiliki sayap. Nah, dari yang Bu Vina jelaskan tadi, Bu Vina punya soal latihan loh. Yang pertama, metamorfosis sempurna itu pengertiannya apa ya? Silahkan anak-anak cari. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna, pengertiannya bagaimana ya? Itu soal berikutnya. Kemudian, soal yang berikutnya lagi bisa anak-anak baca sendiri ya. Tolong kerjakan 8 soal ini menjadi 2 kolom. Ya, tulis sama persis dengan apa yang Bu Vina ketik di sini tidak apa-apa. Untuk pengerjaannya bisa anak-anak kerjakan di buku tugas kalian. Bagaimana anak-anak? Semangat ya dalam belajar ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.